Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini adalah pertemuan atau tatap muka terakhir untuk ngaji an-nasihatul waladiyah. Pada hari ini kita akan membaca penutup ya, yang disampaikan oleh muhakkik ya, bukan oleh muallifnya, tetapi khotimah atau penutup dari muhakkiknya. Nah, apa yang disampaikan oleh muhakkik ini merupakan cuplikan singkat ya, cuplikan singkat dari yang sudah disampaikan oleh Abil Walid Al-Baji kepada kedua putranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekali puji ikullahi tetep kagungane Allah, wassalatu utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku ala rasulillahi ingatase, mugi-mugi tetep ingatase Rasuli Allah ya, mugi-mugi tetep ingatase utusane Allah. Wa ba'du, lan sausine maca hamdalah lan sholawat, lan sausine maca hamdalah lan sholawat, fahadhihi moko utawi iki iku wasiyatul imami, wasiyate imam Abil Walid Al-Baji libnaihi maring putra lorone Abil Walid. Nas'aluh jaluk kita Allah ing Allah ayyang fa'ana ing yen to paring manfaat Allah na ing kita, ayyang fa'ana ing yen to paring manfaat Allah na ing kita, wa abana ana lan piro-piro anak kita, biha kelawan wasiat, walana lan iku kaduwe kita ma'ahadhil wasiyati semertane ikilah wasiat, waqafatun utawi piro-piro cuplikan singkat atau cuplikan penting, hal-hal yang penting ya, cuplikan hal-hal yang penting, waqafatun utawi piro-piro cuplikan hal-hal yang penting. Annaha satuhune wasiat, annaha satuhune wasiat iku kanat ono wasiat iku min Abil Walidi saking Abil Walid Al-Baji liwaladaihi maring anak lorone Abil Walid fi halis sigari ing dalem tingkah cilik, masa kecilnya ya, wa qablal bulughi lan sadurunge bali, fahuwa moko utawi Abil Walid iku yaqulu dawu Abil Walid innakuma satuhune sira loro iku lamma balautuma durung bali sira loro, durung tutuk sira loro al hadda ing batas alladzi qarubah kang cidhek fihi ing dalem ladzi apa ta'ayyunul furudi nyatane pira-pira fardu alaikuma ing atase sira loro, wa tawajjuhut taklifi lan madhep marang mukallaf ilaikuma maring sira loro, madhepe mukallaf ilaikuma maring sira loro.
Fat tarbiyatu muka utai pendidikan iku yang bagi seyukjo opo antaku nah yen to ono opo tarbiyah iku fisyori ing dalem cilie hatta taku sehingga ono opo tarbiyah iku asbata luweh netepi luweh mancep fin nafsi ing dalem jiwa. Luwih netepi atau luwih mancep fin nafsi ing dalem jiwa. Wa istaddu lan dadi sanget apa audus sabiyyi baline bocah alaiha ing atase tarbiyah. La ba'da ayyak burah. La ba'da ayyak burah. Ora sausine yen to gedhi sapa sobi. Fala tujdi moko ora berkoleh opo tarbiyah naf'an ing manfaat. Pada penutup ini muhakkik ya yang muhakkiknya kitab ini menyampaikan alhamdulillah segala puji bagi Allah, semoga sholawat dan salam tetap diberikan kepada Rasulullah. Nah, adapun setelahnya beliau menyampaikan ini adalah nasihatnya Imam Abil Walid Al-Baji kepada dua putranya. Nah, semoga Allah nanti kami meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada kita dan kepada anak-anak kita dengan nasihat ini. Nah, kemudian dengan nasihat ini kita bisa mendapatkan beberapa cuplikan penting ya, beberapa keterangan singkat tentang hal-hal yang penting. Yang pertama adalah annaha kanat min Abil Walid Al-Baji liwaladaihi fi halis sigari ya. Abil Walid di situ menasehati ya, menasehati kedua putranya ketika anaknya masih kecil sebelum balik. Apa yang disampaikan kepada anak kecil yang belum balik? Nah, disampaikan innakuma lamma balagtuma al-hadda alladhi qaruba fihi ta'ayyunul furudi 'alaikuma wa tawajjuhut taklifi ilaikuma. Sungguhnya kamu itu sudah sampai kepada batas ya, diwajibkannya sudah sampai pada batas mendapatkan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dan juga sudah menghadap kepada usia mukallaf gitu ya. Jadi baru akan sampai kepada usia balik gitu ya. Artinya ya belum nyampe kepada usia balik. Sudah dijelaskan seperti itu. Nah, sebentar lagi kamu sudah mau mukallaf ya, mau balik gitu disampaikan. Nah, kemudian pendidikannya fatarbiyatu yang bagi antaku nafisyori. Pendidikan itu harusnya disampaikan ketika masih kecil gitu ya. Kenapa kok masih dini harus disampaikan pendidikan itu? Karena biar bisa lebih tertanam di dalam jiwanya. Nah, nanti anak itu akan menjadi apa yang disampaikan oleh orang tua, pendidikan apa yang disampaikan oleh orang tua itu akan mancep dalam hatinya dan menjadi rujukan bagi dia ketika dia mau bersikap, bertingkah laku, mau berbicara, itu jadi rujukan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh orang tuanya itu, apa yang dipesankan oleh orang tuanya itu jadi rujukan dia ketika mau berbicara, bersikap, ya bertingkah laku, itu ingat gitu. Itu kalau disampaikannya masih kecil. Nah, tidak disampaikan ketika sudah besar. Kenapa? Karena kalau sudah besar pendidikannya sudah tidak memberikan manfaat gitu ya, tidak memberikan manfaat. Sudah terlalu besar gitu ya, tidak bisa mancep dalam hatinya. Nah, lanjut sekarang wa nahnu utawi kita iku naro ningali kita kasiron ing akeh minal abai atau kasiron ing wong akeh minal abai saking pira-pira bapak yaskuna hale mengadu sapa aba minsu isi roti abnaihim minsu isi roti abnaihim saking keeleane
dalane piro-piro anake aba. Siro itu sebenarnya tidak harus jalan-jalan. Nanti sampean bayangkan jalan seperti jalan di depan ini, bukan ya. Yang dimaksud itu siro itu adalah kisah perjalanannya, kisah perjalanan hidupnya, itu siro gitu ya. Wa madzalika, kalau nggak usah diartikan ya tidak apa-apa, tetap siro, tapi harus paham ya. Kisah perjalanan hidupnya. Wa madzalika utawi wa madzalika lan ora ono apa su isirati abnaihim illa bisababi ihmali tarbiyatihim, angin iku kelawan sebab ngentengaken pendidikane ya abnaihim fisriwari ing dalem cilike. Saya ulangi, wa madzalika lan ora ana apa dzalika mengkono su isirati abnaihim illa bisababi ihmali tarbiyatihim, angin iku kelawan sebab ngentengaken pendidikane abnaihim fisriwari ing dalem cilike. Nah, katanya di sini kita itu melihat banyak para bapak yang di situ mengeluh karena apa? Karena sikap gitu ya, karena tingkah laku anaknya yang jelek gitu ya, tingkah lakunya yang buruk. Nah, sebenarnya wa madzalika illa bisababi ihmali tarbiyatihim fisriwari, kejelekan akhlak dari anaknya itu adalah disebabkan karena orang tuanya di situ meremehkan pendidikan ketika masa kecilnya. Dianggap waduh ini masih kecil, tidak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, jangan tidak ngerti apa-apa terus sampai pendidikannya nunggu besar gitu ya. Ya, kalau sudah besar itu tidak mancep ke hatinya, katanya tadi itu ya. Nah, apa? Kalau sudah besar kalau sudah besar itu menjadi terlambat untuk memasukkan pendidikan yang seharusnya diberikan ketika masih kecil. Nah, memang orang tua, baik bapak maupun ibu itu harus bisa memilah-milah ya, mana yang bisa disampaikan kepada anak kecil, mana yang tidak, mana yang bisa dibiasakan kepada anak kecil, mana yang tidak. Nah, maka katanya di sini, walaupun di sini disebutkan sedini mungkin ya, bisa disampaikan sedini mungkin, tapi tetap itu mempertimbangkan mempertimbangkan perkembangannya ya, perkembangan intelektualnya, perkembangan jiwanya anak itu. Berikutnya kama nalmisu fi hadhil wasiyati, kaya oleh golek kita fi hadhil wasiyati, atau apa lagi ya, nalmisu itu nyuprih bisa juga, kaya oleh nyuprih atau golek kita fi hadhil wasiyati ing dalam ikilah wasiat sidqan nusahih ing jujure pira-pira nasihat, ing benere pira-pira nasihat, bisa ing benere pira-pira nasihat. Fala ansaha minal abi libnihi, fala ansaha muka ora ana kang luweh anasehati minal abi tinimbang bapak, libnihi maring anak lanange abi. Wala ahrasah lan ora ana kang luweh usaha nemen, wala ahrasah lan ora ana kang luweh usaha nemen minhu saking abi ala minhu tinimbang abi ya, ala ma yuslihuhu ing atase barang kang maslahataken atau patut apa ma hu ing ibni, amaslahataken apa ma hu ing ibni, wa yanfa'uhu lan amanfaati apa ma hu ing ibni. Fahuwa moko utawi abi iku yakulu dawu abi liwaladaihi maring anak lurune abi. Wa alama lan warwa sira luru an ing satuhune kelakuan iku la ahada ora ana wong siji iku ansahu luweh anasehati minni tinimbang ingsun laku maring sira luru. Wala asfaqah lan ora ana wong siji kang luweh ngasihi
Asalnya wala ahada asfaqah. Ya, lan ora ana wong siji kang luwih ngasihi minni tinimbang ingsun alaikuma ing atase sira loro. Wa annahu lan satu nisaan iku laisah ora ana fil ardi ing dalam bumi apa mantatibuh wong kang seneng apa nafsi awak dhewe ingsun ayyafdullah ing yen to ing yen to luweh bukan luwe ya, bukan lapar maksudnya, tapi apa, melebihi. Ayyafdullah ing yen to luweh sapa man alayya ing atasi ingsun. Saya ulangi, ayyafdullah ing yen to luweh alayya ing atasi ingsun sapa wirukuma sakliyane sira loro. Jadi katanya di sini sebagaimana yang kita cari dalam wasiat itu ya, apa yang kita cari yaitu kebenaran dari nasihat-nasihat itu, gitu ya. Terus apa yang bisa didapatkan dari nasihat-nasihatnya Abil Walid itu? Yaitu la ansaha minal abi libnihi. Tidak ada orang yang paling banyak menasehati yang melebihi bapak terhadap anaknya. Seorang bapak itu mesti banyak menasehati terhadap anaknya. Ibu juga begitu, sering menasehati kepada anaknya. Nggak ada yang lebih sering dari itu. Maka seringkali kadang anak-anak itu merasa bosen gitu ya terhadap ibunya, merasa ibunya itu cerewet, bapaknya itu terlalu ngatur gitu ya. Kenapa? Karena memang katanya di sini nggak ada yang lebih banyak menasehati ya dari melebihi bapak terhadap anaknya gitu. Karena apa? Bukan hanya semata-mata karena bapak itu lebih dewasa, bukan, tetapi karena itu adalah tanggung jawabnya. Karena anaknya adalah tanggung jawab orang tua. Itu. Wala ahrasa minhu ala ma yuslihuhu wa yanfa'uhu. Juga tidak ada orang yang lebih berusaha keras untuk kemaslahatan anaknya ketimbang bapak kepada anaknya. Jadi yang paling berusaha keras untuk memperbaiki seorang anak ya, yang paling berusaha keras adalah bapaknya. Dan juga yang paling berusaha keras untuk bisa memberikan manfaat itu adalah ayahnya juga gitu. Maaf ini, mungkin kalau seorang guru memang mengajarkan dan mendidik, mengajar dan mendidik terhadap muridnya gitu ya. Tapi tidak mungkin dia dalam 24 jam mau berpikir dan mau mencurahkan pendidikannya itu hanya untuk anaknya, hanya untuk muridnya gitu ya. Nah, tapi kalau orang tua, nah itu 24 jam betul itu gitu. Meskipun anaknya ada di pondok gitu ya, anaknya ada di pondok tetap saja dia apa, menelpon, mengawasi, nanya kepada pengurus gimana anak saya, seperti itu bentuk tanggung jawabnya, bentuk apa, tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Fa huwa yaqulu li waladaihi. Abil Walid mengatakan kepada kedua putranya, ketahuilah. Nah, ini tadi agak mengulang ini ya. Ini kutipan langsungnya seperti ini. Ya, nasihatnya langsung seperti ini. La hada anshaha minni lakuma. Tidak ada yang lebih menasihati lebih banyak daripada aku terhadap kalian. Tidak ada juga yang lebih mengasihi dan melebihi aku terhadap kalian, gitu ya. Tidak ada di bumi ini orang yang senang kalau orang lain itu melebihi saya. Artinya gimana? Kalau seorang ayah itu mesti senang kalau anaknya itu melebihi dia, gitu ya. Nah, ada apa, orang tua yang tidak terpelajar pun itu mesti ngomongnya, kamu tidak boleh seperti aku nak, kan gitu ya. Kamu harus lebih pintar dari aku, kamu harus lebih kaya dari aku, mesti begitu. Kamu harus lebih baik dari aku. Nah, kenapa? Karena katanya tadi itu mesti orang tua itu mengharapkan anaknya itu lebih darinya, gitu. Orang hebat pun ya menginginkan anaknya yang melebihi dirinya, gitu. Dan itu senang ketika melebihi dirinya. Kama nara anna hadhil wasiyata,
kaya oleh ningali kita anna hadhil wasiyatah ing satuhune ikilah wasiat iku jami'atun angumpulaken mani'atun tur iku nyegah ma taraktu ora ninggal ingsun khairan ing kebagusan illa jissat angin mendorong apa wasiat alaihi ing atase khairan wala syarron lan ora ninggalaken ingsun ing keelekan illa hazirtah angin kuatir sira illa hadirat angin mengkhawatirkan apa wasiat minhu saking ya syarron minhu saking syarron. Nah, sebagaimana kita lihat juga bahwasanya wasiatnya Abil Walid itu bersifat komprehensif, bersifat menyeluruh. Kemudian di dalamnya itu juga bersifat ada larangan-larangan di dalamnya, gitu ya. Nah, katanya siapa namanya? Oh iya, ini matarokat ya. Orang ninggalakan ya wasiat, bukan matarokat berarti matarokat ya. Jadi wasiat di situ tidak meninggalkan satu kebaikan kecuali mendorong kepada satu kebaikan. Artinya ya mendorong lebih dulu, gitu. Begitupun dengan kejelekan di dalamnya itu kejelekan yang perlu dikhawatirkan. Itu di dalamnya wasiat itu seperti itu. At-tarbiyatu bil qudwati, pendidikan dengan teladan. Qudwah itu teladan. At-tarbiyatu pendidikan bil qudwati kelawan teladan. Wa innah timama abil walidil baji lan satuhune ihtimamah ya. Wa innah timamah kalau diwasalkan. Wa innah timama abil walid lan satuhune perhatiane Abil Walid al-Baji biwaladaihi kelawan anak lurune Abil Walid iku lam yuktasar ora dialap cukup apa ihtimam ala hadhil wasiyati ing atase ikilah wasiat il krono minal mungkini iku saking perkara kang mungkinaken i'tibaru hadhil wasiyati utawi ngibaratakan ikilah wasiat taujihatin ing pira-pira pengarahan nazariyatan. Nah, barusan taujihatin jadi maf'ul bih itu meskipun dibaca kasrah tetapi nasab ya. Nah, sekarang naatnya ya dibuat nasab nazariyatan kang bangsa teori muda amatan kang didukung bil ayatil qur'aniyati kelawan pira-pira ayat kang bangsa Quran wal ahaditsin nabawiyati lan pira-pira hadis kang bangsa nabi asyarifati kang mulya walakinna lan tetapi ni kita iku narahu ningali kita hu ing Abil Walid yuhawilu ing usaha ya se Abil Walid ma'ahum samertane apa yang terakhir barusan kalau waladain itu kan jadi Mbak tasniyah ya kalau waladaihi, tapi di sini pakainya mahum ini ya. Ma'huma ini ya. Kalau menurut saya lebih pas ma'huma ya la'alla shawab kemungkinan yang benar itu adalah ma'huma semertani karune waladai at-tarbiyata ing tarbiyah ing pendidikan bil qudwati kelawan teladan fayu alifu moko ngarang sapa Abil Walid lahuma
Ya, lahuma maring karune waladaihi ya kitaban ing kitab samahu kang ngarani sapa Abil Walid hu ing kitab. Samahu kang ngarani Abil Walid hu ing kitab. Ngarani sunanas sholihina wa sunanal abidina. Ya. Apa artinya? Piro-piro lampai piro-piro wong kang soleh lan piro-piro lampai piro-piro wong kang ahli ibadah. Wong kang ahli ibadah. Fihi kang iku tetep ing dalam kitab so apa minaz zuhdi saking zuhud, saking maksudnya keterangan zuhud ya. Warroko ikilan piro-piro perkara kang lembut, wal wa'dhi lan pitutur nasihat, wasiratir rasuli lan sirai rasul perjalanan hidupnya rasul, wa sahabatihi lan piro-piro sahabate rasul al kirami kang mulya kabeh, wa sahabatihi lan piro-piro sahabate rasul al kirami kang mulya kabeh, wa man lan uwang ba'dahum kang sausine ya sa sahabatihi minas salafis sholih saking salafis sholih. Wa yudamminuhu lan nyimpen sapa Abil Walid hu ing kitab al katsira ing akeh minal izati saking pira-pira pitutur, pira-pira nasihat, wal wasaya lan pira-pira wasiat. Yaqulu dawu Abil Walid ya fi awalihi in dalem kawitane kitab, ya baniyah he anak ingsun waffaqakuma Allahu mugi-mugi paring taufik, mugi-mugi paring taufik kuma ing sira loro sapa Allahu Allah. Fa inni muga satuni ingsun iku lamma raaitu semangsane ningali ingsun al-wa'dha ing pitutur nasihat min adawiyatil qulubi saking pira-pira pira-pira obate hati, pira-pira obate pira-pira ati, wa adabin nufusi lan pira-pira etika pira-pira adabe pira-pira jiwa. Jamak semua itu, adawiyah jamak, kulub jamak, adab jamak, nufus jamak. Wa taqaddama ran wis dhisik apa min tawalifi saking pira-pira karangan ingsun fil hadisi ing dalam hadis, wal fikhi lan fikih, wal usuli lan usul, maksudnya hadis semua ini, fil hadisi ing dalam ilmu hadis ya ilmu, wal fikhi lan ilmu fikih, wal usul lan ilmu usul, wal jidalih lan ilmu diskusi ya, wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono mazkur mimma saking barang yattasiluh kang nyambung apa ma bersambung apa ma bihi kelawan tawalifi min abwabil ilmi saking pira-pira babe ilmu ma utawi barang rajautu kang rajautu kang ngarep ingsun in nazartu ma lamun ningali sira loro fihi ing dalem ma iku antas ta'ina yen to jaluk tulung sira loro bihi kelawan ma ala muradi ing atase karep ingsun lakuma maring sira loro. Jadi katanya ini sesungguhnya perhatiannya Abil Walid ya, Al-Baji kepada kedua putranya itu tidak cukup dengan wasiat ini. Wasiat ini kan cuma sedikit ya. Kitab ini kan jumlahnya ada 50 halaman. Itu sudah sama pendahuluannya, sama muqaddimahnya dari 2
dari muallif juga dari muhakkik ya. Nah, ini sedikit ini. Maka di sini ditegaskan bahwasanya perhatiannya Abil Walid itu tidak hanya cukup dengan wasiat ini. Gitu ya. In minal mungkin itibaru hadhil wasiyati taujihat nadhariyah. Gimana katanya? Karena yang memungkinkan itu adalah mengungkapkan wasiat ini berupa beberapa pengarahan teoritis ya, pengarahan yang bersifat teori. Kemudian pengarahan yang bisa yang didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an gitu dan hadis-hadis nabawi gitu. Nah, makanya di sini diungkapkan di sini dibukukan di sini gitu ya. Nah, biasanya kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita atau kepada adik-adik kita itu kan nggak ada yang dibukukan gitu ya. Nah, yang begitupun dengan nasihatnya Abil Walid kepada kedua putranya ini tidak cukup dengan yang ditulis di sini. Yang ditulis di sini ini adalah hanya katanya tadi waqafat yang penting-penting, kemudian yang cuplikan-cuplikan ya. Nah, kemudian yang ada kaitannya bukan ada kaitannya dimana ketika Abil Walid itu menyampaikan nasihatnya itu ya, itu disampaikan juga tentang ayat-ayat Quran dan hadisnya gitu ya. Nah, kalau kita biasanya kan menasehati tidak segitunya. Orang tua kalau menasehati anaknya pakai ayat, kalau anak sekarang itu malah ngomongnya bapak ceramah gitu, ibu ceramah begitu. Nah, kalau Abil Walid menasehati anaknya gitu ya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, kemudian dibukukan jadilah sebuah kitab gitu ya. Nah, bukan berarti Abil Walid itu tidak punya nasihat yang lain selain yang ada di sini gitu ya. Banyak nasihat-nasihatnya yang di situ bersifat teknis. Kemudian tidak tidak langsung mengutip ayat dan hadis gitu ya. Ini yang langsung mengutip ayat dan hadis. Walakinna narahu yuhawilu ma'hum at-tarbiyata bil qudwati. Ya, kami melihat Abil Walid itu sangat berusaha untuk melakukan pendidikan dengan teladan, dengan memberikan teladan. Jadi pakai tarbiyahnya itu pakai metode keteladanan ya. Pendidikannya pakai metode keteladanan. Nah, Abil Walid itu juga mengarang kitab namanya Sunanus Sholihin wa Sunanul Abidin. Ya. Dalam kitab Sunanus Sholihin dan Sunanul Abidin ini berisi tentang beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh dan oleh orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Nah, ini dikarangnya ini juga untuk anaknya ini, gitu. Dikarangnya juga untuk anaknya. Artinya apa? Anaknya itu biar ingat orang tuanya gitu ya, pernah menasehati seperti ini gitu, biar jadi rujukan katanya tadi itu, biar jadi rujukan di dalam di dalam bertingkah laku. Nah, biar ingat gitu ya, oh iya pesannya ayah itu seperti ini gitu. Nah, apa yang dijelaskan dalam Sunanus Sholihin dan Sunanul Abidin diantaranya adalah tentang zuhud, tentang beberapa perkara beberapa sikap lembut gitu. Kemudian apalagi ada nasihat seperti itu. Ada juga kisah perjalanannya Rasul, kisah perjalanannya sahabat Rasul, dan bahkan orang-orang yang setelah sahabat yang biasanya kita sebut dengan salafus sholih gitu ya. Ini orang-orang yang setelahnya sahabat ini salafus sholih. Wa yudamminuhul katsir minal izati wal wasaya ya. Banyak dalam kitabnya itu terkandung beberapa nasihat dan beberapa wasiat. Nah, diantaranya ini yaqulu fi awalihi, di awal kitab Sunanus Sholihin itu tadi ya, kitab Sunanus Sholihin wa Sunanul Abidin itu disampaikan, wahai anak saya, wahai anakku, gimana katanya, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian berdua. Sungguhnya gitu ya, aku melihat nasihat ini menjadi obat hati dan juga menjadi etika jiwa ya. Kalau dibaca kitabnya itu ya penuh dengan nasihat. Nah, nasihatnya itu menjadi obat hati gitu ya. Obat hati, obat itu adalah untuk orang yang sakit ya. Nah, jadi kalau
sakitnya kalau obat hati ya berarti untuk orang yang sakit hati juga, punya penyakit hati. Seperti apa? Iri, hasud gitu ya. Nah, itu penyakitnya hati gitu. Ya. Apa suka benci gitu ya sama orang gitu. Nah, ini termasuk penyakit hati. Nah, nasihat-nasihat dalam kitab Sunanus Sholihin dan Sunanul Abidin itu merupakan obat hati itu. Gitu ya, untuk mengobati penyakit hati itu, dan juga merupakan adabun nufusi katanya sini ya, beberapa etika jiwa. Nah, dalam beberapa karangannya, jadi banyak itu ya karangannya itu. Nah, katanya Abil Walid, dalam beberapa karangan kitabku gitu ya yang telah lalu, itu ada tentang hadis, tentang fikih, tentang usul gitu ya, tentang apalagi tentang perdebatan, tentang ilmu debat gitu ya, ilmu diskusi gitu ya. Nah, semuanya itu berkaitan dengan pintu-pintunya ilmu ya gitu. Tetapi di situ di awal-awalnya gitu ya, karangannya Abil Walid itu tidak berupa nasihat terhadap anaknya seperti hadis, fikih, usul gitu ya. Jidal itu nggak ada kaitannya dengan nasihat terhadap anaknya. Nah, untuk kitab ini Sunanus Sholihin, Sunanul Abidin, dan kitab An-Nasihatul Waladiyah ini ditujukan kepada dua putranya, berisi nasihat-nasihat kepada dua putranya. Tapi banyak juga kemudian dikaji oleh orang, gitu ya. Marajatu in nazartu ma fihi antasta'ina bihi ala muradi lakuma, gitu ya. Apa yang aku harapkan gitu ya, jika kamu melihat kitab-kitab yang sudah saya karang itu tadi gitu ya, maka hendaknya kamu menggunakannya sesuai dengan keinginanku. Ngerti maksudnya? Kan siapa pengarang kitab ataupun Abil Walid itu punya maksud-maksud tertentu untuk ngarang kitab itu. Nah, kalau kalian melihat kitab itu, maka hendaklah gunakan kalimat itu gunakan kitab itu sesuai dengan keinginanku, gitu katanya Abil Walid, gitu ya. Nah, ra'aitu an ajma'alakuma. Kita lanjut. Ra'aitu ningali ingsun an ajma'ah ing yanto ngumpulaken ingsun lakuma maring sira loro kitaban ing kitab min hadzal nau'i saking ikilah warna usallimahu ya, nyerahaken ingsun hu ing kitab bi'aunillahi kelawan pitulungi Allah min kasirin saking akeh mimma saking barang ya kang tumiba fihi ing dalem ma sapa man wong allafa kang ngarang sapa man fi hadzal babi ing dalam ikilah bab. Saya ulangi, mimma yaqa'u saking barang yaqa'u kang tumiba fihi ing dalem ma apa sapa man wong allafa kang ngarang man fi hadzal babi ing dalam ikilah bab minal inhirafi saking mingu itu apa? Berpaling an madzahibi ahlil ilmi saking pira-pira mazhabi ahli ilmu wal huluwi ataf kepada inhirafi wal huluwi lan berlebihan al khariji kang metu an sabili ahlil haqqi saking dalane ahlus sunnah wal jamaah. Di sini istilahnya ahlul haq, maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Yakunu ono iku fihi ing dalem apa yang barusan? Iku fihi ing dalem kitab. Nah, itu aja. Iku fihi ing dalem kitab. Apa tambihun? Pekelengan itu apa? Peringatan. Apalagi ya ingat peringatan ala ma'anin ingatasi pira-pira makna. Ala ma'anin ingatasi pira-pira makna. La tujadu kang ora di temoaken apa ma'anin fi kutubil fuqaha'i
ing dalem pira-pira kitabe pira-pira ahli fikih. Saya ulangi. Yakunu ana iku fihi ing dalam kitab apa tambihun pekelengan atau peringatan ala ma'anin ing atase pira-pira makna la tujadu kang ora tinemu atau kang ora ditemokaken apa ma'anin fi kutubil fuqaha'i ing dalam pira-pira kitabe pira-pira ahli fikih. Sekarang ataf ketambihun wa ta'dibun ya lan pendidikan bi akhlakiman kelawan akhlake wong salafah kang wis dhisik sapa kang wis dhisik man minal ulama'i saking pira-pira ulama. Saya ulangi, wa ta'dibun lan pendidikan bi akhlakiman kelawan akhlake wong salafah kang wis dhisik apa man minal ulama'i saking pira-pira ulama. Wa qaddamtu lan andisiaken ingsun fi awalihi ing dalem kawitane kitab ada'iyatan ing pira-pira doa. Ada'iyatan ing pira-pira doa. Istaftahtu. Ya, istaftahtu. Istaftaha ditambahi tak mutakallim menjadi istaftahtu. Kang ngalap buka ingsun ha ing adiyah bi adiyatil Qur'ani kelawan pira-pira doa ing dalem Quran, kelawan pira-pira doa ing dalem Quran. Summa wasaltu moko kari-kari nyambung ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono mazkur fadailah ing pira-pira keutamaan. Fadailah ing pira-pira keutamaan. Tunsitu kang nyemangati apa fadail. Tunsitu kang nyemangati apa fadail indal fatrati nalikane males. Wa mawaidha lan pira-pira nasihat tustajlabu kang ditarik gitu aja biha kelawan mawaid apa ilal qulubir riqqati maring pira-pira sebentar ya tustajlabu lagi tustajlabu kang ditarik apa biha kelawan mawaid ilal qulubir riqqati maring pira-pira ati kang lembut. Maring pira-pira ati kang lembut. Watada sama-sama dibuat fiil fiil mudhari ya berarti watu tadawa ya. Watu tadawa. Lan diobati. Lan diobati biha kelawan mawaid apa minal qaswati saking keras hati. Apa minal qaswati saking keras hati. Qaswah ya. Qaswati saking keras hati. Ya. Dilihat dari atas ra'aitu an ajma'ah. Saya lihat aku mengumpulkan kitab untuk kalian berdua dari jenis ini. Maksudnya ini itu jenis ini maksudnya penjelasan tentang akhlak itu. Banyak itu yang dikumpulkan untuk menjadi kitab ya. Nah, aku serahkan kitab itu bi'aunillah dengan pertolongan Allah gitu ya. Oh, kok aneh ini. Nyelametaken ini ya usallimuhu ya. Kang nyelametaken ingsun hu ing kitab ya, bukan nyerahkan ini. Aku menyelamatkan kitab ini dari banyak orang yang di situ banyak orang yang mengarang kitab ini atau mengarang tentang bab akhlak itu ya, tetapi minal inhirafi an madzahibi ahlil alami, tetapi mereka an madzahibi ahlil ilmi, tetapi mereka itu kemudian berpaling dari mazhabnya ahli ilmu, mazhabnya orang-orang yang alim gitu ya. Nah, jadi katanya Ki Musannif mengarang kitabnya itu diselamatkan dari
campur tangan orang-orang yang mengarang tentang akhlak gitu ya, tetapi kemudian ada penyelewengan di dalam kitab yang dikarang mereka. Nah, kitab ini bisa diselamatkan dari itu gitu ya, nggak ada penyimpangan dari mazhabnya para ahli ilmu. Kemudian apalagi juga diselamatkan, aku selamatkan kitab ini dari hal-hal yang melampaui batas, yang kemudian keluar dari jalannya ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang kitabnya itu dikarang untuk berlandaskan kepada jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kitab ini juga menjadi tambihun, menjadi peringatan ya, peringatan atas beberapa makna yang didapatkan di kitab-kitabnya yang tidak didapatkan dalam kitabnya orang-orang ahli fikih, karena memang lain lain disiplin ilmu gitu ya. Nah, jadi ada peringatan terhadap mana-mana di sini gitu yang tidak didapatkan dalam kitab fikih, karena memang sudah lain disiplin ilmu ya. Karena kitab ini adalah akhlak yang di sini digambarkan, di kitab fikih tidak disebutkan. Kemudian apalagi kitab ini merupakan takdibun bi akhlaqi man salafa minal ulama'i gitu ya, adalah merupakan takdibun, merupakan pendidikan ya bagi akhlaknya orang-orang terdahulu, yaitu dari para ulama terdahulu. Nah, makanya kemarin gitu di pertemuan 2 hari terakhir ya, sekitar 2 hari terakhir itu menyebutkan gimana kita menghadapi pimpinan ya, menghadapi raja katanya kemarin itu. Nah, bagaimana anjurannya untuk kemudian meninggalkan untuk meninggalkan jabatan gitu ya. Nah, kedudukan, tidak usah ikut-ikut memperebutkan. Nah, itu memang betul, itu akhlaknya orang-orang para ulama terdahulu, tetapi bukan berarti tidak cocok dengan dunia sekarang gitu ya. Silahkan itu diadaptasikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Jangan kemudian ini pemahamannya, ini pendapatnya ulama salaf, ini ulama dulu, tidak usah dipakai, tidak cocok dengan sekarang. Jangan seperti itu gitu ya. Katanya kemarin tahun berapa ini yang diselesaikan, tahun 600 berapa itu ya. Nah, itu bukan berarti tidak cocok untuk dunia sekarang gitu ya. Silahkan itu diadaptasikan gitu ya dengan dunia sekarang. Tetapi jangan lupa bahwasanya di dalam kitab itu terkandung ya beberapa akhlaknya ulama salaf. Itu kita aja yang harus pinter-pinter mengadaptasikan dengan dunia sekarang gitu. Jangan kemudian dibuang gitu. Nah, waqaddamtu fi awwali ya. Nah, aku katanya kayak musannif ini mendahulukan di awal kitab itu dengan beberapa doa ya. Doa yang diambil dari Al-Qur'an. Nah, kemudian aku menyambung dengan beberapa fadilah yang bisa menyemangati ketika kita itu malas belajar, malas bekerja, malas berjuang gitu ya. Nah, itu bisa jadi penyemangat ya. Nah, itu dalam kemarin yang sudah kita bahas dari awal ya. Ada juga mengandung beberapa fadilah ya. Jadi ada doanya, kemudian ada juga beberapa fadilah gitu ya, beberapa keutamaan. Nah, yang di situ bisa menyemangati. Nah, ketika fatrah ya, ketika malas, boleh jadi malas belajar, malas bekerja ataupun malas berjuang gitu ya. Nah, dicek kembali itu fadilah-fadilahnya itu. Kemudian juga ada beberapa nasihat yang di situ bisa menarik untuk menjadi hati yang lembut gitu ya. Mungkin beberapa hati yang keras ketika membaca kitab ini menjadi lembut gitu ya. Kenapa? Karena kemarin itu sudah dijelaskan itu ya. Sudah dijelaskan bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menyayangi orang yang lebih muda gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita menyesuaikan dengan itu, karena kita jadi
seorang kakak, maka bagaimana menghadapi adiknya? Nah, sampean tiru apa yang disampaikan oleh Abil Walid kepada putranya. Insya Allah katanya di sini tadi, tustajlabu biha ilal qulubir riqati. Itu nanti kita itu bisa menarik kepada hati yang lembut, gitu ya, bisa menjadikan hati kita itu lembut. Apalagi orang yang keras hatinya itu bisa juga terobati, gitu ya, tidak menjadi keras lagi hatinya. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ini pertemuan kita ya, penutupnya itu sampai di sini. Setelahnya ini tidak kita aji ya. Ini adalah merupakan biodata ya, kurikulum vitae, biodata tentang Abil Walid Al-Baji ya. Itu dijelaskan itu putra-putranya itu auladu Abil Walid Al-Baji ya. Saya hanya menjelaskan sekilas saja sudah dari biodatanya ini ya. Ini putra-putranya ini ya, disebutkan di sini Abul Hasan Muhammad, Abul Qasim Ahmad. Kan 2 orang katanya ya, 2 orang yang laki-laki itu. Nah, ini putranya Abil Walid, yang pertama Abul Hasan Muhammad, yang kedua ada di halaman 55 itu Abul Qasim Ahmad. Ini putranya. Nah, kemudian apa namanya? Katanya di sini lahirnya tahun 403 ya. 403. Kemudian di sini keluarganya itu adalah keluarga yang ahli ilmu dan kebaikan, ya. Keluarga yang cinta ilmu dan cinta kebaikan, itu keluarganya Abil Walid bersama anak-anaknya itu. Jadi ini kalau yang barusan ada biodata, juga ada testimoninya ini ya, ada testimoninya juga. Nah, kemudian di sini dilihat bapaknya adalah salah satu pedagang ya, memang dari pedagang, dan itu kaya raya. Tetapi kemarin juga sudah sempat disampaikan ini, gimana katanya, walaupun pedagang dia tetap menjadi orang yang ahli ibadah sampai menghabiskan waktunya katanya dengan ibadah dan itikaf sampai meninggal gitu ya. Nah, tetapi kekayaannya ya, kekayaan dia tidak begitu ambisi terhadap harta, terhadap kekayaannya, tidak ambisi terhadap kekayaannya itu, meskipun kaya. Siapa itu? Bapaknya ya, bapaknya Abil Walid. Ibunya gimana katanya di halaman 58 itu, ibunya adalah orang yang ahli fikih, orang yang pinter wis, tidak harus fikih ya, fakih itu, fakihatun itu, orang yang pinter dan yang qori'ah lagi, qori'ah gitu ya. Nah, qori'ah itu tidak harus sing pinter qurra kayak sampean itu ya, sing pinter qiraah yang pakai suara indah gitu ya, enggak. Tetapi itu adalah memang ahli bagus dalam baca Qur'annya gitu ya, menggunakan qiraah sab'ah itu bisa gitu ya, itu sudah masuk di dalam kategori qori'ah gitu ya. Meskipun tidak bisa dengan suara indah itu membaca Qur'annya ya. Nah, bacanya tartil, qiraah sab'ahnya bisa gitu ya, bagus, sifatul hurufnya bisa, makharijnya bisa. Nah, itu sudah termasuk qori'ah. Tapi ini ya, bukan bisanya itu standar ya, tapi ini memang melebihi dari orang biasa gitu kemampuannya di dalam membaca Quran itu. Makanya kita menyebutnya qori'ah ya. Nah, apalagi, wah, pamannya juga disebut di sini. Mungkin juga ini orang terkenal ya, pamannya itu adalah Abi Syakir Abdul Wahid bin Muhammad. Nah, pamannya, saudara-saudaranya ini disebutkan semua. Saudara-saudaranya katanya di sini orang yang masyhur dengan hajinya, mungkin bolak-balik haji atau gimana gitu ya. Masyhur dengan hajinya, jihadnya gitu, ahli kebaikan dan juga orang yang bisa menjaga diri ya. Nah, ilmunya disebutkan juga katanya ini ya. Wah, ternyata bapaknya alim, ibunya alim, kemudian kakek dari ibunya orang pinter juga, fakih gitu ya. Pamannya fakih. Oh, saudara-saudaranya sholihuna mujahiduna itu
ada yang muhaddits juga, gitu ya. Paman dari ibunya itu seorang muhaddits katanya. Ini kakek-kakeknya juga disebutkan di sini ini semuanya ya. Jadi biodata ini ya. Kemudian murid-muridnya. Lah ini kalau seorang guru punya murid sukses ya, punya murid alim, punya murid sukses gitu ya. Nah, disampaikan juga di dalam biodatanya itu muridnya ini. Nah, kalau kalau bukan murid yang alim ataupun bukan murid yang sukses gitu ya, enggak disebutkan di sini ini. Ini murid-murid yang memang menjadi orang besar gitu ya, disebutkan siapa saja muridnya ini. Nah, ini ada Ahmad putranya sendiri. Jadi putranya sendiri itu diajari sendiri. Jadi ngajinya pada bapaknya gitu ya. Ahmad, kemudian Khatib Al-Baghdadi. Nah, ini murid-muridnya ini ya. Abu Bakar At-Tartushi di halaman 61, Abu Umar bin Abdul Bar, Abu Ali As-Sadafi, Abu Abdullah Al-Hamidi. Mestinya ini orang-orang besar semua, cuma kitanya saja yang kurang mengetahuinya ya. Nah, kemudian ini karangannya dipasang juga, ini syairnya juga. Nah, ini adalah khotimah. Apa khotimah itu? Penutup ya, yang disampaikan oleh muhakkik ya, bukan oleh Abil Walid sendiri, tetapi disampaikan oleh seorang muhakkik ya, yang kemudian mentahqiq kitab ini, yang menjelaskan biodatanya Imam Abil Walid itu, gitu ya. Wafatnya pada tahun 474 ya. Nah, saya kira banyak yang bisa disampaikan di sini. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Saya kira ya, untuk biodatanya tidak usah kita bahas ya. Ini di hari ke-19 Ramadan kita sudah menyelesaikan kitab ini, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan berdoa bersama ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila Abil Walid Al-Baji wa walidayhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan ila satidana ustadzatina wa talamidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri 'ilmik. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kull 'asir bi jahil basyirin nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kull 'asir bi jahil basyirin nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kull 'asir bi jahil basyirin nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا saya selaku yang membacakan ya, kitab An-Nasihatul Waladiyah ini, mohon maaf bila dari pertemuan dari awal sampai akhir terdapat kesalahan yang tentu saja tidak saya sengaja gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin karena ini ada kaitannya dengan akhlak gitu ya, ada yang tersinggung atau gimana gitu ya. Saya ini menyampaikan apa yang ada di sini dan kemungkinan ada penjelasan saya yang bisa membuat orang tersinggung. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.